agar produk yang kita jual bisa bermanfaat, ya, dan halal, ya. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan promosi. Promosi ini memperkenalkan produk yang akan kita jual, ya. Promosi adalah memperkenalkan produk yang akan kita jual dengan media offline atau online. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya, dalam berpromosi pun kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan penipuan, ya. Contoh kita menjual motor, oh motor ini sangat bagus, motor ini sangat kencang, tapi tidak sesuai dengan penawaran atau promosi yang kita sampaikan. Ini tidak diperbolehkan, ya. Dan kita mendramatisir dari produk yang akan kita jual juga tidak diperbolehkan, ya. Termasuk kita bersumpah, ya, bahwasannya produk ini bagus, itu pun juga sama, tidak diperbolehkan. Sebagaimana Rasul mengatakan, al-halifu munafiqah lisil ati mufiqah lil barokah. Kebanyakan sumpah dalam jual beli itu memang melariskan dagangan, namun menghilangkan barokah. Jangan sampai kita menjual sesuatu atau berbisnis tidak diberkahi Allah, maka semua akan sia-sia, ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas tentang produk, yang kedua promosi, yang ketiga alat tukar, ya. Jadi kalau tahapan transaksi jual beli syar'i ini, ya kita harus punya alat tukar. Alat tukar apa sih? Uang, money, ya. Jadi kalau kita mau membayar ya harus pakai alat tukar tadi, ya, alat transaksi tadi yang disebut dengan uang, ya. Jadi tahapan yang ketiga adalah harus ada alat tukarnya, ya, karena ini menimbulkan harga, menimbulkan nominal yang akan disepakati. Jangan sampai kita menjual produknya jelas, promosinya jelas, namun harganya tidak jelas, sama saja. Nah, Rasulullah SAW an bai'u gharar, ya, jangan. Rasul melarang jual beli yang tidak jelas. Nah, harga itu pun juga termasuk salah satu yang bisa tidak jelas, ya. Contoh ketika kita jual, ini harga berapa? Terserah deh. Ya, ini tidak boleh, ya. Dan terakhir dalam tahapan jual beli syar'i, ya, al-bai' itu harus ada qabd, harus ada serah terima, ya. Karena makna daripada al-bai' dalam syariat Islam atau makna dari jual beli dalam syariat Islam, mubadalah mali ya mali, tamlik wa tamlik. Jual beli itu, ya, adalah pertukaran barang antara satu dengan yang lainnya atas kepenguasaan dan kepemilikan. Kalau kita bicara kepenguasaan dan kepemilikan berarti harus serah terima. Baru barang itu sudah sah, real, 100% milik kita dan kita kuasai. Jadi tahapannya ada 4. Yang pertama adalah produk, yang kedua promosi, yang ketiga alat tukar, yang keempat serah terima, ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, la yabi'u sukina ila man qad tafaqahu fidin. Jangan kalian berdagang, jangan kalian berbisnis sebelum mempelajari fikih muamalah. Ya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, man tajaru qabla ayatafaqahar tatama fir riba summa ratuma. Ya. Barang siapa yang ingin berdagang, maka dia harus belajar agama Islam ini atau syariat ini. Kalau tidak, dia akan terjerumus terhadap riba, lalu terjerumus dan terjerumus. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjadi pedagang, menjadi pebisnis yang sesuai dengan syarat Islam yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus wajib belajar tentang fikih muamalah ma'aliyah. Lanjut ke slide berikut. Ya. Ini ada metode pembayaran yang biasa dilakukan di dalam jual beli online, ya. Yang pertama tunai, ya. Ini nominal 10%, 30%, 60%, ini asumsi atas riset saya pribadi, ya. Jadi jangan dikomplain, ya. Yang tunai ya jelas ya, ketika ada barang, ada uang, ini biasanya sistemnya COD, ya. Kalau yang 30% ini menggunakan e-wallet. E-wallet itu biasanya transfer. Kalau misalkan saya ingin membayar produk tersebut, saya transfer dari biasanya perbankan. Kita memiliki perbankan, itu disebut dengan e-wallet. Ya, e-wallet itu artinya dompet, ya, dompet online, ya. Lalu yang selanjutnya adalah e-money, ya. E-money itu biasanya kita deposit di salah satu marketplace atau e-commerce, ya.
Kalau misalkan contohnya kita bahas misalkan Bukalapak atau Tokopedia, mereka kan ada kita deposit ya, ada e-money-nya ya. Maka kita masukkan uang ke sana baru kita belanja. Nah, ini berbeda-beda transaksinya. Ada yang tunai langsung, ada yang e-wallet, kita transfer dari bank kita ke banknya dia, ya. Jadi bukan ke e-money-nya, tapi ke banknya atau dengan e-money. Dan biasanya yang e-money ini mendapatkan diskon-diskon khusus. Ya, mendapatkan diskon khusus. Jadi orang ini banyak ya tergiring melakukan pembayaran dengan e-money. Karena apa? Karena banyak sekali diskon yang ditawarkan oleh marketplace ataupun dari e-commerce. Ya. Makanya jumlahnya tinggi ya yang bertransaksi via e-money ini. Bisa 60% daripada yang lainnya. Baik, ini adalah gambaran metode pembayaran dalam online ya. Dan wallahu a'lam bishawab, saya tidak akan membahas tentang bagaimana hukumnya ya, karena kita fokus dari transaksi daripada marketplace, e-commerce dan juga online shop-nya ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah skema transaksi di mana online shop, online store, marketplace, e-commerce ya. Yang pertama kita bahas tentang online shop ya. Skema transaksinya bagaimana sih? Yang pertama adalah penawaran. Ya, pasti di dalam website itu ada penawaran dan biasanya hanya satu jenis produk, misalkan jam tangan. Tapi tipenya banyak, bukan satu produk, satu tipe tidak, tapi tipenya banyak. Jam tangan dengan bertipe macam-macam ya, ada jam tangan wanita, jam tangan pria, jam tangan anak-anak, jam dinding, pokoknya yang berbau jam atau yang beriringan dengan jam ya. Lalu yang selanjutnya adalah transaksinya bagaimana? Biasanya ditransfer ya, ataupun dengan cara tunai. Transfernya pun juga dari pemilik website tersebut ya. Contoh misalkan akunnya namanya X-Ray ya. Nah, jadi transfer silakan ke bank X-Ray ya, atas nama X-Ray dengan bank A B C D misalkan. Dan langsung diterima oleh pemilik website tersebut ya, ataupun administrasinya ya. Bukan pihak lain, tapi dari pihak penjualnya langsung diterima uangnya ya. Dan ini disebut dengan al-bai'us salam ya. Uangnya ditransfer duluan atau diberikan duluan, maka barangnya diterima di belakang. Itu yang disebut dengan al-bai'us salam ya. Langsung ke tangan pedagang ya, uangnya langsung diterima dan bisa dinikmati. Lalu produknya dikirim. Atau bisa juga dengan COD, misalkan dari website tersebut menawarkan sistem COD ya, mereka bekerja sama dengan kurir. Ya, ini nggak ada masalah. Tapi paling sering adalah mereka transfer. Karena dengan transfer itu biasanya mendapatkan diskon. Lalu online store ya. Online store tidak jauh berbeda dengan online shop, hanya saja jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak. Dimulai dari penawaran, dari banyak gambar produk di websitenya, lalu kita pilih ya, lalu kita transfer ya. Lalu kita terima barang tersebut. Dan uangnya ini pun juga langsung masuk kepada pemilik website tersebut atau pedagang ya. Dan ini tidak dipermasalahkan di dalam syariat Islam, ini boleh. Namanya akad al-bai'us salam ya, jual beli yang uangnya di depan lalu barangnya diterima di belakang. Yang ketiga yang disebut dengan marketplace ya. Yang pertama ada penawaran berbagai macam produk karena produknya ini beragam ya. Lalu caranya transfer atau tunai ya. Lalu ada jaminannya atau yang disebut dengan rekber ya. Lalu terima barang ya. Dan dananya ini diterima bukan ke pelapak ya. Nanti kalau misalkan barang itu sudah diterima, baru dana disalurkan ke pelapak ya. Jadi kalau marketplace tadi kan ingat ya, marketplace adalah sebuah lahan, sebuah tempat, sebuah majelis di mana berkumpulnya pelapak banyak sekali, yang dimana kalau kita bertransaksi itu bukan kepada pemilik website atau pemilik marketplace-nya ya. Kalau kita tawar menawar ya, kita tawar menawar atau khiyar itu langsung ke pelapak ya. Tapi bertransaksinya ke marketplace-nya, bukan ke pelapaknya. Ya, ini yang disebut dengan marketplace ya. Jadi kalau kita misalkan membayar sesuatu, membeli di marketplace tersebut, maka uang itu sejatinya tidak langsung diterima oleh pelapak atau pemilik barang, tapi ditahan dulu oleh pihak marketplace-nya. Lalu hal yang demikian bagaimana hukumnya? Ya, baik, kita teliti ya, kita riset sedikit ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah ya, kalau kita kembali ke hukum asalnya adalah al-aslu fi muamalati al-ibaha ala yadullah dalil.
setiap transaksi itu hukumnya boleh kecuali ada dalil pelarangannya. Ya. Jadi dalam marketplace tersebut, ya, si yang memberikan jaminan atau rekber ini itu disebut dengan wakil atau wakalah, ya, dari pelapa untuk bahasanya menagih kepada konsumen yang nantinya uang itu akan diberikan ke pelapa, tapi dengan syarat kalau barang itu sudah diterima. Dan dalam syariat Islam nggak ada masalah sebenarnya, ya, karena pihak dari jaminan atau rekber ini bertindak sebagai wakalah, ya, ataupun ya dalam artian mengamankan lah uangnya, ya, kalau mungkin saja dari pihak pelapaknya tidak amanah atau sebaliknya, kan begitu, ya. Beliau bisa dikatakan sebagai doman, ya bisa juga, namun tidak begitu tepat, ya, tapi lebih tepatnya adalah wakalah. Contohnya saja. Semisal saya ingin mengontrak sebuah rumah, ya. Saya mendatangi pemilik rumah, ya, bernegosiasi misalkan. Pak, saya mau ngontrak rumah yang ada di mana? Misalkan, oh yang ada di sana. Kamar nomor sekian, rumah nomor sekian misalkan. Nah, oke, saya pikir-pikir dulu ya Pak, terus saya kembali. Setelah saya kembali ke rumah atau kemanapun, ya saya telepon lagi pemilik kontrakan, Pak, saya jadi Pak dengan harga yang sudah disepakati. Insya Allah nanti sore saya mau masuk. Ya, oh baik. Ketika itu saya mendatangi pemilik kontrakan. Dan ternyata pemilik kontrakan tersebut tidak ada di rumah. Yang ada adalah istrinya misalkan, atau saudaranya. Saya titip uang di dia, ya. Ini saya titip ya, nanti berikan kepada pemilik kontrakan. Berarti beliau kan sebagai wakil, karena beliau orang yang paling dekat terhadap pelapa atau paling dekat terhadap pemilik kontrakan tadi. Ini sama di dalam marketplace. Marketplace itu, ya, ataupun rekber itu orang atau pihak yang paling dekat dengan pelapa. Dan ini tidak ada masalah karena mereka masih dalam satu kesatuan. Ya, jadi saya meminta dia sebagai wakil saya untuk menyerahkan uang tadi, begitu ya. Tapi dengan syarat, ya, kalau saya sudah masuk kontrakan, kan begitu, atau saya sudah menerima barang yang sudah saya pilih atau saya beli, begitu. Hukumnya boleh, ya. Lalu yang terakhir adalah e-commerce. Tadi online shop sudah, online store sudah, marketplace sudah, lalu e-commerce. Bagaimana sih hukumnya? E-commerce ini, kalau kita bicara marketplace, maka e-commerce ini jelas diperbolehkan. Karena apa? Karena di dalam e-commerce ini penawaran, ya, terus maintenance dari pelapa, semua diurusi oleh pihak e-commerce. Ya, hanya saja pelapa ini akadnya dengan marketplace ini berbeda. Ya, biasanya kalau pelapa ini memberikan fee kepada e-commerce karena fee apa? Fee untuk menjualkan barangnya. Jadi intinya e-commerce itu bertindak sebagai samsaroh. Ya, bertindak sebagai bisa jadi akadnya wakalah juga, tapi pihaknya dari pihak pelapak, ya, untuk menjualkan barang, ya, dan ini tidak masalah dan ini diperbolehkan di dalam syariat Islam. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, baik itu online shop, online store, marketplace, dan juga e-commerce, insya Allah semuanya halal, ya, karena ini memang ada di dalam syariat Islam dan juga istilah-istilahnya dan juga aturan mainnya tadi sudah saya jelaskan. Dan semuanya insya Allah halal, dan sahabat-sahabat sekalian hanya tinggal berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak keluar dari rule, ya, kemaksiatan sehingga transaksi yang dilakukan menjadi batil. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setiap perilaku yang didahului ilmu itu akan membawa keselamatan. Ya, bercita-cita sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan sahabat sekalian menjadi pedagang yang sukses, ya, pedagang yang berkah, dan juga pedagang yang dirindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.